nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dulur pendengar di mana berada sedang rasa di hati, kulo Cek Dola baca bersua kembali di kesempatan siang hari ini ya dengan program acara Loka Kita. Dan seperti dijelaskan di awal tadi, Loka Kita pada hari ini ngangkat tentang kegiatan dari Festival Sriwijaya dan ada hubungan juga dengan kemajuan pariwisata budaya Sumatera Selatan dan peningkatan perekonomian rakyat. Di studio sudah ada Pak Sido Santoso SEMM selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Langsung baik kita menyapa beliau ya. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Iya. Apa kabar Jo? Baik juga. Baik Pak. Pak Sido ini kali yang banyak lah Pak kita ketemu Pak ya. Iya. Dan baru ngobrol-ngobrol. Boleh sedikit mendekatkan itu ngobrol-ngobrol gitu Pak? Iya. Boleh. Biar mak suaranya kedengaran suara merdu Bapak ini nggak hobi nyanyi ketika kabarnya. Pak Sido, Mana. ini kan bidang Pak Sido pemasaran nih, pelaksanaan Festival Sriwijaya. Terus kita pengen tahu Festival Sriwijaya itu apa dan bagaimana dan mungkin di awal-awal dan sampai sekarang, mana mungkin konsep-konsepnya akan dilaksanakan. Boleh Pak? Oke. Terima kasih. Ya. Selamat siang para pendengar sekalian. Bicara Festival Sriwijaya ini tahun ini kita masuk ke 33. Tahun ke-33. Berarti sudah 33 tahun kita menggelar Festival Sriwijaya. Dan setiap tahun memang temanya berubah-ubah. Kalau tahun kemarin itu temanya The Spirit of Sriwijaya dan tahun ini kita mengangkat tema The Glory of Sriwijaya. Jadi, ada perbedaan ya? ada perbedaan. Semangat dengan kejayaan. Ada kejayaan. Jadi tahun ini kita mengangkat kejayaan Sriwijaya itu sendiri. Makanya di rangkaian kegiatan-kegiatan itu di seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan kita kenal ada 17 kabupaten kota. Mereka menampilkan seni dan budaya berupa seni tasik, kemudian teater yang mengangkat semangat kejayaan zaman Sriwijaya dulu. Oke, jadi tema besarnya Tema The Glory of kejayaan. Kejayaan. Apa Pak yang mungkin bisa menjadi hiburan dan edukasi Pak untuk masyarakat dari tampilan di kali ini? Di festival kali ini di samping menampilkan seni budaya di 17 kabupaten kota, di rangkaian kegiatannya cukup banyak juga. Di situ ada talk show, kemudian ada edukasi lomba memasak dari mitra-mitra kita, dan untuk UMKM juga ada di situ karena di samping pagelaran budaya ada pameran ekrab juga, kemudian ada kuliner Kayak stand-stand gitu Pak ya? kayak stand-stand itu. Jadi kami sangat mengundang nih seluruh masyarakat Palembang nih posisinya tuh di tengah-tengah jantung kota di Montpera tuh. Jadi bagi masyarakat yang ke Pasar 16 bisa mampir. Ya, alhamdulillah kemarin persiapan sudah mendekati matang dan insya Allah di Jumat sore sudah kita buka
Dan kalau tidak ada halangan, Pak Gubernur langsung yang akan hadir untuk membuka acara tersebut. Jadi cuma sore, tapi pagi sudah mulai ada ya. Pagi sudah mulai hiburan. aktivitas hiburan, kemudian di habis asar sudah mulai pagelaran 3 kabupaten yang akan tampil di situ. Salah satu keistimewaan tahun ini Festival Sriwijaya ini, alhamdulillah Bupati Wali Kota di 17 kabupaten akan hadir beserta Forkopimda hadir semua karena kebetulan tahun ini kita Festival Sriwijaya ini merupakan rangkaian sekaligus memeriahkan ulang tahun Pemprov ya. Hari ini tanggal 15 sidang paripurna terkait dengan ulang tahun Pemprov. Ulang tahun Pemprov. Iya, yang ke-79. Tepatnya tanggal 15 atau 16, Pak? 15 hari ini. Selamat ulang tahun untuk Provinsi Sumatera Selatan, luar biasa. Sumsel terus semakin jaya. Iya. Ini kan kalau dilihat dari media sosialnya Festival Sriwijaya ini ada beberapa pertunjukan, Pak ya. Iya, benar. Yang akan tampil ini sesuai dengan schedule atau ada perubahan, Pak? Insya Allah sesuai dengan on schedule yang sudah kita buat. Jadi ada tarian. Ada tarian, nyanyian, kemudian ada sendera tasik, drama di situ. Seperti tahun-tahun yang lalu, Pak, ada yang dari provinsi lain yang ikut, Pak? Tahun kemarin itu ada provinsi lain itu dari Padang ya, mengembangkan kreasi mereka. Tapi tahun ini ya mohon maaf tahun ini sepertinya belum ada dari provinsi lain karena kita tahu bahwa kondisi sekarang nih yang tidak memungkinkan kan. Harus efisiensi ya. Di mana-mana efisiensi. Jadi kita mau memaksimalkan yang potensi yang ada di kita sendiri. Oke. Terus kan ini kan kegiatan kebanyakan juga siang dan malam, Pak ya? Siang dan malam sampai jam 10 malam bahkan. Iya. Kira-kira Pak koordinasi dengan anak sekolah nih, Pak. Ini kan ada edukasi juga nih. Bagaimana, Pak? Kemarin kami sudah bersurat ke Dinas Pendidikan, terutama yang kaitannya dengan anak-anak SMA dan SMK. Kami menghimbau melalui Dinas Pendidikan agar kepala sekolah terutama yang ada di Sumatera, khusus di Palembang nih, agar menghimbau siswa-siswanya untuk ikut hadir memeriahkan Festival Sriwijaya ini. Karena di situ banyak edukasinya, terutama nih ada satu kegiatan yang cukup mumpuni di besok di tanggal 18. Apa tuh, Pak? Tepatnya di sekitar jam 2-an lebih itu nanti ada talk show yang akan mendatangkan PASKI. Jadi Persatuan Komedi seluruh Indonesia. Ya, jadi ada Jarwo Kuat, artis komedi ya. Iya, ada Dedi Chandra yang akan datang. Ya silakan diatur. Jadi ada artis yang datang. Ada 4 orang yang akan hadir. Kita akan talk show berbicara masalah kebudayaan, bicara masalah itu kaitan juga mereka akan ada mereka akan ada hari komedi. Ya. Hari komedi akan diadakan di Palembang kan. Sebagai hari pertamanya. Rangkaian itu. Jadi ya kami sangat berbangga sih kita kedatangan artis-artis yang cukup kita kenal. Iya. Kalau tahun kemarin kan kita kedatangan 2 negara ya, Meksiko dan betul. Spanyol. Saya pernah sempat lihat tarian-tarian mereka. Nah, tahun ini itu tadi karena penghematan segala macamnya, jadi alhamdulillah dari artis ibu kota ada satu pembeda lah, Pak ya. Iya. Setiap tahun insya Allah betul ada satu pembedanya. Dan yang menariknya nih artis ternama di Indonesia hadir dan akan menjadi support bagi kegiatan yang ada juga di Sumsel di Palembang, yaitu Hari Komedi. Hari Komedi, Pak. Ya. Itu juga Festival Sriwijaya ini juga merupakan kebanggaan kita masyarakat karena ini masuk dalam kalender event nasional. Ya. Kita Sumatera Selatan patut berbangga karena di wilayah Sumatera hanya kita Sumatera Selatan yang dapat 3 yang masuk KEN. Yang pertama itu Festival Sriwijaya sendiri, kemudian yang kedua itu Bidar yang di bulan Agustus. Dan yang satu lagi ini merupakan kebanggaan masyarakat, ini Karangasem Festival. Karangasem Festival. Di mana tuh, Pak? Ini Karangasem Festivalnya merupakan festival yang diadakan oleh komunitas anak-anak remaja di desa Karangasem di Tanjung Enim. Jadi kita sudah masuk data, Pak? Sudah masuk KEN karena sudah tahun keempat mereka menyelenggarakan. Jadi kalau seluruh Indonesia berapa jumlahnya, Pak? Jumlahnya 110. 110. Nah, kita masuk 3. Dan itu secara total akan dipromosikan dan disupport dukung, Pak? Iya, disupport dari seluruh Indonesia, disupport oleh Kementerian Pariwisata KEN ini. Alhamdulillah. Kita berharap nanti karena menambah namanya orang datang ke sini berwisata. Itu tujuan kita akan menambah jumlah kunjungan wisatawan baik itu asing maupun Nusantara. Keren ini ya. Jadi kalau dari tahun ke tahun ini pastilah ada perubahan-perubahan, Pak ya. Dari datang wisatawan yang hadir, Pak. Baik ya, kita berharap ada mancanegara, tadi kemarin ada di luar negeri. Dan kemungkinan siapa tahu ya nyelip juga nanti ada di luar negeri. Ya. Ini ada hubungan dengan travel agent, Pak. Benar. Bagaimana dukungannya, Pak?
dukungan travel agent cukup membantu kita karena apalagi nih perlu kami informasikan juga status bandara kita kan sudah berubah nih. Ya. Udah jadi internasional Oh kan. iya, keren Pak. Jadi kemarin kita sempat ada pertemuan dengan kawan-kawan travel agent, mereka berantusias untuk menjual paket wisata ke luar maupun ke mancanegara maupun Nusantara ya, dan harapan mereka ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk menambah jumlah kunjungan wisata di Sumatera Selatan. Ya. Tahun kemarin kita sempat di angka 16 jutaan kunjungan wisata. 17 jutaan. Satu tahun. Ini Cuman, targetnya? Ini targetnya mudah-mudahan sekitar 17 atau 16 juta lah sekitar. Naik sejuta lah ya. Cuman kemarin itu untuk tahun kemarin karena bandara kita sifatnya masih berstatus domestik. Ya. Jadi untuk catatan di BPS itu kunjungan wisata asingnya 0 di situ. Tapi secara prakteknya atau nyatanya banyak sih kunjungan asing sampai 2004 orang yang hadir. Ya. Tapi dia bukan direct langsung tapi melalui Lampung, melalui Jakarta. Jadi tetap Ada kemungkinan Pak kalau misalnya dengan bandara internasional bisa kita punya jam waktu transitnya lama Pak. Jadi bisa main ke Palembang dulu gitu. itu yang diharapkan masyarakat Sum. Jadi mereka stay di Palembang cukup lama karena kan kita tahu potensi wisata di Sumatera Selatan kan cukup banyak nih. Iya. Jadi makanya kita bekerja sama menggandeng kawan-kawan travel, kawan-kawan PAI agar dapat menjual paket-paket wisata yang waktunya lama, stay-nya lama. Kita ada Pagar Alam, ada Muaro Duo yang Bandeng Agung. Nanti di Oku Selatan itu kita akan ada Sriwijaya Ranau Green Fondo. Wah, tapi itu tidak masukkan Pak ya? Itu tidak masukkan karena memang kita sudah usahakan untuk masukkan, teman itu hanya event nasional karena kaitannya ada di situ spot tourismnya. Kalau Ken itu kan ada kriteria-kriterianya di situ. Oke ya. Kalau ada UMKM tadi Pak, saya menyampil dikit ke UMKM dan dulu boleh tanya-tanya sini, mungkin tidak tahu ini tahun depan lah bisa masuk nanti dalam kegiatan ini. Dan silakan nanti yang pengen bertanya di 0711351656 bersama narasumber kita ada Pak Sido Santoso SEMM selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dan mengenai tentang kesiapan dari Festival Sriwijaya. Silakan di 0711351656. Nah, kalau UMKM sendiri sudah terdata atau memang on the spot, Pak? Sudah terdata. Ya. Sebenarnya kalau kita menampung banyak sekali UMKM ingin terbit, ingin ikut di situ. Cuman karena keterbatasan tempat ya. Jadi mungkin sekitar ada beberapa tenan lah sekitar. Di audisi nggak? Di kurator juga sih. Jadi kan khusus untuk UMKM itu kan ada dua, ada yang kria dan ada kuliner. Dan kuliner ini kita kurasi. Itu ada kuliner yang jajanan bingen. Itu dicari itu. Kemudian ada lagi satu stand lagi itu kuliner kekinian. Iya. Jadi tahun ini kita Itu satu stand punya satu orang atau banyak orang? Cukup banyak orang, ada beberapa beberapa UMKM yang terlibat di situ. Menarik Pak ya. Jadi kita buat dua kelompok jajanan bingen dengan kuliner kekinian. Iya. Terus tadi hari tahun ini ada pembedanya? Tahun ini kalau tahun kemarin kita hanya jajanan pasar yang kemarin. Nah, tahun ini pembeda itu karena rupanya kita Sumatera Selatan ini luar biasa kulinernya. Di samping kuliner jajanan bingen dan kuliner kekinian sekarang cukup banyak kan. Makanya kita buat dua tempat. Kalau ingin jajanan bingen ada tempatnya dan kalau ingin yang kekinian ada tempatnya. Jadi kita buat di situ. Banyak juga nih kuliner UMKM yang ikut serta. Kayak kerajinan tangan tadi Kak? Kria ada juga, kria tuh yang menampilkan ya kria ya, ada baju, soket, ada baju, ada kerajinan tangan gitu. Di samping itu juga tahun ini ada pembeda juga. Tahun ini kita buat dua stand yang memamerkan sejarah kerajaan Sriwijaya. Kita Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Budaya Pariwisata ini kan ada UPTD nih, museum dan TWKS Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya. Dan tahun ini kita berpartisipasi memamerkan peninggalan Sriwijaya di stand tersebut. Jadi bagi para penggemar, bagi masyarakat luas khususnya di Palembang silakan datang ingin melihat peninggalan sejarah ada kita tampilkan di sini. Dan yang pastinya Montpera dibuka juga Pak? Montpera tetap dibuka. Bagi yang ingin ke dalam mungkin selama ini kan belum sempat kan? Jadi kalau dipikir sudah 10 tahun tinggal di Palembang pernah masuk ke Montpera. Sudah Pak sampai ke pucuknya Pak. Alhamdulillah. Di atas sekali bisa. Jadi kan kalau di atas dibuka itu kan tidak banyak wong. Jangan berderuk kalau bahasa kita Pak. Kalau hanya kita di pelatarannya gratis tidak banyak. Pada saat masuk ke Montpera hanya berapa 3.000 atau 5.000. Biaya administrasi masih lah. terjangkau lah. Oke.
Oke, dan ada yang kenapa kok dipilih Montpera Pak? Kan biasanya kan tahun-tahun dulu kan, Iya. ini sudah 2 tahun nih, ya 3 tahun ya? 3 tahun. Iya, biasanya di Benteng gitu. Jadi ada ya apa namanya ya masukan dari kawan-kawan juga bahwa iya. di Montpera ini satu dia di jantung kota, di mana di situ banyak masyarakat beraktivitas dari pasar 16, kemudian ada yang sholat di Masjid Agung dan sebagainya di situ. Kemudian kita punya ikon Montpera ini kan yang harus kita ikon karena apa? Kalau di Bali itu ada Garuda Wisnu. Ya. Nah, kita di Montpera ada Garuda juga kan? Iya, Makanya kita, Iya, iya, kita coba benar-benar. mengangkat Montpera ini loh, Montpera kita yang Iya, benar. merupakan peninggalan sejarah yang Dari segi arsitektur juga menarik Pak ya. dari segi arsitekturnya lumayan menarik di situ. Makanya itu salah satu kami berinisiatif kawan-kawan juga coba kita angkat Montpera nih karena ini merupakan ikon kita yang wajib kita promosikan baik ke dalam maupun ke luar negeri. Gitu. Oke, apalagi sudah tambah dengan Event pernak-perniknya pernak-perniknya yang kayak lampu. Jadi masih hidup Pak lampu itu Pak. Insya Allah masih hidup. Tinggal lagi kami berharap kawan-kawan UMKM agar bisa berinovasi, membuat cindera mata untuk dipasarkan bagi para pengunjung. Oke. Nah, harus ada kolaborasi Betul. inovasi di Iya. situ. Oke Pak, kita break dulu. Kita Oke. ngobrol-ngobrol satu lagu dulu Caknya. Biar kita santai. Ya, siap. Oke. Ya dulu kita akan dengarkan ada lagu dari Eza dengan lagu lawas dengan Palembang Bari.
Ma, ada batu. Ih, nggak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini. Tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica? Ada batu. Aku lepasin dulu ya. Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ya, Ica. sebentar aja. Nggak usah, biarin aja. Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja. Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar, kita lanjut kembali di program obrolan UMKM Loka Kito. Tapi kali ini bukan membahas mengenai UMKM-nya, tapi ada event atau kegiatan berskala nasional bahkan internasional, yaitu Festival Sriwijaya yang tahun ini masuk di tahun yang ke-33 di tahun 2025 dengan menuju kemajuan pariwisata budaya Sumsel dan peningkatan perekonomian rakyat. Bersama Pak Sido Santoso SEMM, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Tepatnya kita ngobrol-ngobrol pada hari ini. Pak Sido, melihat antusias dan juga keinginan masyarakat di tahun-tahun sebelumnya, ini kalau di pembukaan acaranya beludak, Pak. Luar biasa. Kebetulan malam banyak lagi. Kalau siang malah ada ini, Pak. Ngapalah Pak Palembang nih, Pak. Dah galak panas tuh. Panas. Iya. Apa mana disiap ke tenda juga, Pak? Tenda siap. Memang malam tuh sejuk memang. Iya. Memang suasana memang Betul. luar biasa. Kalau siang memang panas ya. Iya. Kenapa kok di 3 hari, Pak? Enggak seminggu? Apa efisiensi tadi? Ini yang perlu kami sampaikan. Iya. Kalau dulu itu di festival yang ke-22 itu diselenggarakan 5 hari. Iya. Karena pendanaannya cukup besar kan. Iya. Nah, karena efisiensi tadi ya otomatis kita harus mengurangi jadi 3 hari. Dulu 5 hari cukup banyak aktivitas selama 5 hari itu. Iya. Dan karena anggaran tadi terpaksa kita pangkas jadi 3 hari. Oke, tapi di 3 hari itu tidak mengurangi, rasa dan bentuknya. Cuman itu tadi sekitar sampai malam lah. Sampai malam. Tapi walaupun sampai malam antusias masyarakat luar biasa. Dan itu nanti di Festival Sriwijaya kita kan kayak band lokal ya. Salah satunya nanti pas di penutupan itu ada Kopral Jono. Oh iya, top itu beliau tuh. Kopral Jono. Rombongan itu. Iya. Jadi 17 kabupaten kota ini sudah siap, Pak? Atau ada beberapa yang tidak bisa hadir? Untuk tahun ini hanya 1 yang tidak ikut. Oh iya, luar biasa. Pak Lawang. Iya. Karena kita maklum Pak Lawang sekarang kan masih proses pilkadanya baru selesai kemarinnya. Ya. Jadi mungkin mereka belum siap. Betul. Tapi yang lain oke semua. Iya, sudah 90% lah ya. Sudah oke. Oke, dikatakan festival tuh kenapa, Pak? Apa ada lomba-lomba juga gitu? Awal dulu memang ada lomba, tapi dan seluruh 17 kabupaten kota itu kita kasih uang pembinaan. Jadi tidak ada kalah menang aja? Atau masih ada koreksi juga nih? Nah, kalau dulu memang awalnya gitu dikoreksi kan, cuman karena sekarang karena sifatnya memotivasi sanggar yang kalah yang menang dapat duit maksudnya. Yang kalah yang menang tetap dapat duit. Sebagai uang pembinaan kita bahwa pemerintah peduli akan seni dan budaya yang ada di masyarakat. Tapi ada terbaik juga? Untuk sementara ini semua terbaik semua. Karena kita yakin bahwa 17 kabupaten kota itu memang luar biasa mereka menampilkan seni budaya mereka masing-masing. Sejak kapan, Pak, itu yang dibuat seperti itu, terbaik semua itu? Kalau sekarang semuanya terbaik semua, nggak ada istilah itu yang terakhir yang terbaik 1, 2, 3 terbaik tahun berapa itu terakhir, Pak?
Itu katanya di tahun 20-an ke bawah lah itu. Iya. 2020-an ke bawah kan. Karena ke depan ini kita beranggapan bahwa seluruh kabupaten kita yang terbaik semua. Ya, Makanya karena menghibur. masing-masing kabupaten kota mempunyai ciri khas sendiri Betul. untuk ngangkat adat istiadat budaya yang ada di masyarakat mereka sendiri. Tapi tetap yang 3 item ditampilkan Pak ya, kayak seni lagu musik dan juga Musik, tari dan seni peran semua ditampilkan. Oke. Pak, yang harus kita lakukan untuk meningkat ke pariwisata selain ada event-eventnya apa Pak nantinya oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pariwisata Pak? Oh. Selain kita Ya. menyelenggarakan event-event, kemudian di situ kita berupaya bekerja sama, berkolaborasi dengan seluruh instansi, MICE di situ, meeting-meeting, FGD yang mengundang masyarakat luar agar yang jelas kalau ada MICE, ada pertemuan, ada FGD, ini akan meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Provinsi Sumatera Selatan. Cuman untuk tahun ini ya kita sadar bahwa anggaran tidak kita sendiri di seluruh mengalami efisiensi yang lumayan, tapi kita tidak patah semangat, tetap berusaha untuk meningkatkan kunjungan wisata yang ada di Sumatera Selatan. Promosi tetap Pak. Promosi tetap berjalan karena bagian dari kami juga sih. Betul. Walaupun kita dana minim tapi tetap promosi. Karena sekarang ini kita tahu bahwa promosi tidak harus dilakukan kita harus kunjungan keluar daerah, enggak, melalui media massa, melalui anak-anak muda yang punya IG, punya YouTube dan segala macam. Dengan rekanan seperti ini Pak. Jadi secara tidak langsung akan mempromosikan. Dan harapan kami semua, kami mengharapkan dukungan masyarakat karena kita tahu nih Palembang dalam kurun waktu yang belakangan ini kan dicap kurang enak ya, kejadian-kejadian sebelumnya kan. Jadi kami mengharapkan masyarakat, ayo kita bangun Sumatera Selatan, kita bangun pariwisata Sumatera Selatan. Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan mempromosikan? Iya, keren Pak. Pak ini kalau dari anak muda sendiri Pak untuk berkarya Pak di Sumatera Selatan, ini kan dinas kita ini kan menampung juga Pak selain dinas pemuda ya. Benar. Apa yang akan dilakukan ke depannya? Apalagi ada ekonomi kreatif. Festival kreatif. Gitu. Jadi ini bocoran nih. Ini bocoran nih. Tadi alhamdulillah di kementerian khusus kalau dulu itu kan pariwisata, ekonomi kreatif dan budaya. Kemenparekraf ya. Tahun ini kita jadi ada 3 nih kementerian kita nih. Pertama pariwisata, kemudian ekonomi kreatif, yang satu lagi kebudayaan. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif ini baru bentuk nih. Alhamdulillah kita Sumatera Selatan mencoba mendului mengadakan festival, itu festival kreatif Sriwijaya. Jadi di sini kita akan menggandeng anak-anak muda nih yang punya hobi, kemudian yang punya kemampuan, yang punya inovasi kreativitasnya. Nah, kita kumpulkan di ajang festival kreatif itu. Insya Allah di bulan Oktober lah itu. Itu rencananya berapa hari Pak? Itu rencana 3 hari. 3 hari pelaksanaannya. Bentuknya selain lomba atau apa? Lomba di situ ada lomba fotografi, ada lomba video, pembuatan video, kemudian animasi. Ya. Jadi Pak Dola kita patut berbangga ya. Sebenarnya Sumatera Selatan ini bibit-bibit anak-anak muda yang kreatif itu cukup banyak. Kemarin kami mengumpulkan komunitas anak-anak muda yang bergerak di industri kreatif, membuat video, membuat animasi. Itu ya salah satu contoh bahwa kita banyak bibit-bibit itu. Sepertinya Pak Sido ini ada yang mau nelpon mau ikut festival Sriwijaya kayak Pak. Suara bunyi langsung ya. Ya dulu dia pengen berakhir langsung baik ke sini, jangan ketik nomor teleponnya Pak Sido. Mungkin dengar di radio mobil mungkin. Bersama Pak Sido Santoso ya dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Festival Sriwijaya. Mungkin nanyo bayar enggak masuknya. Gimana Pak ya? Untuk setiap ada festival ini yang sudah 33 ini free, nggak ada bayaran sama sekali. Bebas, bebas sampai dari pagi sampai sore boleh diaturi. Kalau nggak balik-balik Pak. Balik-balik diaturi. Kalau lapar banyak makanan di situ. Iya. Oke, Pak Sido, ini kan menjadi percontohan juga Pak ya kalau di Indonesia Pak kita nih. Ini yang tertua teman Pak. Untuk kita festival yang tertua. Kita 33 tahun termasuk festival yang tertua. Karena sudah kita terdata sudah terdata. Karena semua orang tahu bahwa bahkan internasional tahu bahwa
kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang sangat terbesar di dunia ya bahkan ya. Dan kita selalu membangkitkan, memberitahu anak-anak muda nih bahwa kita Palembang punya sejarah yang cukup bagus, cukup di zamannya dulu kita merupakan jaya ya, terutama kita tahu kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan sangat besar. Jadi kami di sini mengharapkan bahwa anak-anak muda tetap tahu bahwa kita pernah jaya zamannya itu. Sekarang harus kita jayakan lagi, harus kita kembangkan lagi melalui seni dan budaya yang ada. Gitu. Kalau kata-kata tua lama mungkin ada hal-hal pembaruan terus setiap tahun Pak. Tiap tahun. Terus menjadi barometer untuk festival yang ada di Indonesia. Tapi juga kita juga belajar dengan festival lain Pak, apa sih? Benar. Kayak di Jember tuh festival Pak? Di Jember yang rame. Karnaval Jember. Kemungkinan bisa dimasukkan digabungkan juga Pak. Kalau untuk yang di Jember itu ada satu kabupaten yang sudah menerapkannya, itu di Mubah. Ada Pak. Kemana ada? Pakai karnaval gitu. Iya, karnaval Jember Mubah. Jadi tidak satu tempat tapi di Sumsel ada di Mubah sudah dilakukan. Dan mungkin nanti di festival kreatif nanti itu dimungkinkan untuk bisa pagelaran keliling fashion show itu. Di keliling lokasi ya. Dimungkinkan. Iya. Oke lah kalau itu sambil Pak Sidon nerima telepon kita break dulu Pak. Boleh. Iya, biar penting ini. Iya penting nih ajaknya. Dulu kita dendang lagi lagu yang berikut ini. Ayam jago pergi nyangkuk balik berkuku. Ayam jago gawe mak itu tidak semeku. Ayam jago kalau kelakang semalam suntuk. Ayam jago nak begawe jadi ngantuk. Kalau hidup gak senang, jangan galak berpangku tangan. Pengen nak make bagus, nak makan lemak begawe sungkan. Ngarep ke wong tua, tak selamanya dia beradong. Lalu kita nak belagak, aduh gawe jangan malu-malu. Punya duit selawe, tolong balik ke kue putu. Lalu kita lah begawe, banyak nih anak muat mantu. Ayam jago pergi nyangkuk balik berkuku. Ayam jago gawe mak itu tidak semeku. Ayam jago kalau kelakang semalam suntuk. Ayam jago nak begawe jadi ngantuk. Kalau hidup gak senang, jangan galak berpangku tangan. Pengen nak make bagus, nak makan lemak begawe sungkan. Ngarep ke wong tua, tak selamanya dia beradong. Memang banyak warisannya dimakan tiap hari, yo habis juga. Benteng Kuto besar, naik perahu ke seberang ulu. Kalau kita nak belagak, aduh gawe jangan malu-malu. Punya duit selawe, tolong balik ke kue putu. Kalau kita lah begawe, banyak nih anak muat mantu. Hei, tahu nggak? Dia itu begitu loh. Tuh,
si penakut lewat. Hei kamu, sudah nggak bisa? So hebat pula. Kamu itu bukan apa-apa. Mau melawan kami? Pukul baru tahu rasa kamu. Stop! Jangan bully aku lagi. Aku benci dibully terus. Sadar atau tidak, apapun bentuk bully tidak dibenarkan dalam kehidupan di sekitar kita. Kita harus hentikan ini. Ayolah teman, jangan takut. Kami bersamamu. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar, kita masuk di sesi terakhir ya bersama Bapak Sido Santoso SEMM dari Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, membahas tentang sukses event Festival Sriwijaya ke-33 2025 menuju kemajuan pariwisata budaya Sumatera Selatan dan peningkatan perekonomian rakyat. Dan tentunya Pak, banyak sih ke agenda atau harapan-harapan dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pariwisata Pak Ya. untuk meningkat ke pariwisata, perekonomian, termasuk yang festival ini Pak. Nah, harapan kedepannya nih kan ini kan bentar lagi besok sudah mulai dibuka Pak. Iya, besok Iya. dibuka. Di Monpera. Monpera malam habis maghrib lah kita buka. Tapi dari mulai dari pagi. Acara udah mulai pagi. Ya. Ada 3 kabupaten yang tampil. Oke, harapannya untuk kegiatan ini Pak. Harapan kami di kegiatan ini akan lebih sukses seperti tahun kemarin. Tahun kemarin itu kita merupakan salah satu event yang tersukses dari 110 event yang ada di Indonesia, dan harapan kita di sini juga akan sukses seperti tahun kemarin, dan kita kunjungan wisata akan lebih meningkat. Itu harapan kita. Syukur-syukur ada tamu-tamu asing yang hadir karena kita sudah ada bandara yang langsung. Kemudian dari masyarakat juga minta tolong supportnya, dukungannya, karena kalau tidak didukung oleh masyarakat mustahil kegiatannya akan sukses. Betul. Karena kita mengharapkan kan betul nih meramaikan. Termasuk komunitas-komunitas Pak. Komunitas-komunitas meramaikan acara event ini, karena ini event yang paling terbesar di Sumatera Selatan. Iya. Karena masuk di Ken, ini sudah tahun ketiga kita masuk Ken kalender event nasional, Karisma Event Nasional. Iya. Kalau di Sumatera selain Sumsel di Sumbaksel ada juga masuk. Kalau ya, cuma yang 3 cuma kita ya. Hanya 3. Kalau rata-rata provinsi ada 1, di Lampung dapat 1, di Aceh juga 1, Sumatera kita yang hanya 3. Landasan dari kementerian sendiri apa Pak kalau Mbak 3 tuh? Kalau yang pertama, kalau ini kita punya ciri khas. Kalau yang khusus Festival Sriwijaya ini beroriented pada penampilan seni budaya. Betul. Yang mengangkat kejayaan zaman kerajaan Sriwijaya dan dimodifikasi dengan kemajuan zaman yang ada yang sekarang ini. Kemudian ada lagi bidar. Bidar ini kan lomba bidar ini kan merupakan lomba tradisional yang diadakan setiap tahun. Nah, ini masuk juga dalam kalender Karisma Event Nasional. Satu lagi yang menjadi keunggulan kita tahun ini baru tahun pertama nih masuk, yaitu Karangasem Festival. Tanjung ini berarti. Memang untuk masuk di Ken itu minimal mereka sudah 3 tahun berjalan. Jadi Karangasem Festival ini sudah masuk tahun keempat. Nah, salah satu keunggulan Karangasem Festival, kenapa dia masuk Ken? Karena ini penggeraknya bukan dari pemerintah, tapi penggeraknya dari komunitas anak muda kreatif. Swadaya. Jadi pemerintah mensupport. Nah, ini salah satu. Tapi masyarakat antusias. Antusias karena di Tanjung Enim itu ada namanya Desa Karangasem. Jadi masyarakatnya luar biasa supportnya menyelenggarakan event mengangkat budaya yang ada di desa itu.
Kalau tidak salah KDC satu alumni dengan saya Pak. Benar. Di Malang tuh. KDC. Satu kuliah sana ya. Dan penyelenggaranya ada anak muda yang bernama Ayas ya. Ayas Iya, luar iya. biasa. Kami sangat support itu. Iya, aku Dan pernah dengar tuh. harapan kami juga pemerintah Moreno juga mensupport juga. Terutama BUMN atau BUMD yang ada di sana. Tuh. Luar biasa, luar biasa. Iya, iya. Makanya jangan tidak hadir karena Bulan berapa Pak? itu rencana dia di bulan September. Oh, September. Siapa tahu bisa hadir sana. Insya Allah. Jadi kawan sih ngomong itu satu alumni KDS apa KDS yang tahun dulu sebelumnya. Luar biasa itu, luar biasa. Iya, iya. Oke, ini yang diharapkan seperti itu Mbak ya, adanya gerakan atau mungkin kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat langsung. Iya, karena luar biasa loh efek dari penyelenggaraan Festival Sriwijaya ini, terutama ada peningkatan perekonomian cukup signifikan situ. Iya. Jadi kalau tahun kemarin tuh hampir yang mengunjungi UMKM menurut data dari penyelenggara itu sudah hampir 4.000-an lebih. Iya. Karena memang kita di pusat kota kan. Betul. Jadi di situ ada pergerakan ekonomi yang cukup lumayan di situ. Bahkan dari Lampung cukup banyak juga yang dari, kan Lampung Palembang dekat sekarang. Betul. Jadi kita sekarang kan berpikiran kita banyak ke sana ya. Rupanya pas di data BPS itu bulan Desember tahun kemarin banyak juga orang Lampung ke sini. Mereka udah bosan di pantai Bosan Pak. gimana dia kuliner di sini kan. Pengennya Sungai Musi. Jadi kita penasaran kan, coba berjalan di Kambang di Kambang Iwa tuh banyak juga orang Lampung dulu di situ. Betul. Dan wisata kuliner itu mengasikkan memang. Mengasikkan, Iya, benar. iya. Betul. Alhamdulillah kita punya ciri khas ya. Betul. Dari turmusinya kemarin kan. Tapi bisa- kedepannya nanti akan mencari target Pak ya, selain dari kegiatan MICE atau olahraga, wisata olahraga. Apalagi tourism, kemudian MICE di situ. Nah, itu masuk kuliner juga masuk Pak. Masuk kuliner. Masuk wisata kuliner. Wisata kuliner. Kita kan kita nih yang kita jual di Sumatera Selatan ini pertama wisata alam ya. Ya. Wisata alam ya, tapi kalau wisata alam kan kita terkena dengan kondisi lokasi yang cukup jauh. Jauh ya. Kemudian wisata kuliner, yaitu kuliner yang cukup mumpuni. Kita tuh wisata religi. Nah, religi kan kita banyak ada Quran, Quran bisa luar banyak ya Pak ya. banyak. Apalagi kita kan ada apa namanya kalau dulu tempat ibadah Kristiani ya yang di daerah kilometer 15 itu cukup ramai. Iya, lengkap kayaknya. Lengkap. Nah, setelah lagi wisata budaya. Nah, ini salah satu wisata budaya yang kita tonjolkan di festival ini kan. Dan mungkin selain harapan dari suksesnya kegiatan ini mungkin ada faktor pendukung lain Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi bahwa diperbanyak dengan kampung-kampung kreatif. Benar. Terus desa wisata. Wisata. Sampai saat ini yang dibina dari pemerintah provinsi sendiri Pak. Cukup banyak. Kalau di Palembang banyak kampung-kampung kreatif ya. Bahkan dari pemerintah Kota Palembang dia mengadakan lomba kampung kreatif ya. Kemudian dari kita provinsi kita desa wisata. Di tahun kemarin itu kita masuk desa wisata ada sekitar 50 desa wisata unggulan. Lumayan dari 135 wisata desa malah wisata. Dapat juara 1-2 ada. Iya, masuk. Satu daerah yang tahun ini masuk di Pagaralam, desa Dempo ya, Dempo. Iya. Jadi itu ADWI namanya, Anugerah Desa Wisata. Betul. Sudah mendunia lah pokoknya. Alhamdulillah. Sumsel cukup maju. Cuma harapan kita semua bahwa pariwisata ini mustahil akan berkembang tanpa dukungan dari seluruh masyarakat. Kalau dulu pentahelik, tapi sekarang udah multihelik. Terutama kesadaran masyarakat yang harus kita bina dan kita kembangkan. Karena apa? Sekarang eranya digital. Salah sedikit kita berbuat cepat nyebarnya. Betul. Nah, itu yang harus kita jaga. Kan? Kalau agak dikata-katai jangan membuat yang aneh-aneh. Kita nih terkendala kita nih kadang jiwa memilikinya tinggi masyarakat. Itu yang perlu kita tahu lah Pak. Iya. Oke, ya. Sekali lagi Pak, harapan ke depan untuk pariwisata Pak. Ini Pak. Harapan kita kami mengharapkan ke depan ini pariwisata akan berkembang dengan pesat. Harapan kita gitu. Karena kita cukup mumpuni daerah kita lagi di kepemimpinan Pak Deru ini concern dengan pariwisata. Insya Allah ke depan ini termasuk infrastruktur juga. Infrastruktur biar kita tahu lancar. Pak Hade kan dengan Pak C Ujang punya program-program strategis membangun fasilitas-fasilitas yang menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lain. Tentunya ini berimbas pada pengembangan pariwisata di daerah ini. Betul. Ya. Terima kasih Pak Sido. Kita ngobrol-ngobrol tidak terasa. Iya. Jadi diingatkan lagi mungkin yang ingin nonton berkunjung ya kalau 17 kabupaten kota nak datang ke Siko Lamo. Tapi kalau ada waktu panjang bisalah datang sekalian nyingok. Kalau di era ini saya buat program kemarin Pak, kenali Sumsel. Benar. Di IG kami di media sosial kenali Sumsel. Jadi
ada hal yang mungkin tidak pernah masyarakat tahu. Benar. Kita coba cari tahu. Benar, Contohnya ada cara nangkep ikan pakai bambu panjang. Di beberapa sungai Emosi. Ada Iya, budaya tradisi yang nah, harus kita dengarkan kan, yang mungkin ada tarian penyambutan tamu atau yang masyarakat yang hampir punah. Nah itu tadi, tadi. Jadi kreativitas anak muda, masyarakat, terutama yang sadar wisata bisa mengeksplor apa-apa yang belum ada, masyarakatnya belum tahu. Ya, mungkin dibuat satu event, lomba dan banyak sih. Betul. Tahu berharap nanti dari media sosialnya kebudayaan pariwisata bisa berkolaborasi Bisa. nanti dengan media Sangat sosialnya bisa, sangat Perempat, Pak. Karena ada kita tagline kan suara budaya Sumatera Selatan. Sangat bisa. Itu kami juga sangat berterima kasih. Kan memang itulah harapan kita bahwa kemajuan pariwisata melibatkan seluruh pihak. Ya. Terima kasih Pak Sido atas ngobrol-ngobrolnya. Lain waktu kita baca ngobrol lagi dengan beda-beda temanya. Sukses untuk acara di Festival Sriwijaya. Amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu galo-galo sudah kita ngobrol bersama di kesempatan siang hari ini bersama Pak Sido Santoso selaku Kepala Bidang dari Pemasaran yang ada di Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya diingatkan lagi Festival Sriwijaya ini dilaksanakan mulai besok tanggal 16 hingga tanggal 18 Mei di hari terakhir. Banyak kegiatan, banyak pementasan, banyak agenda-agenda yang baca kita jingok, tentunya kemon perah bae. Ya, saya pamit undur, tapi setelah ini kita akan lanjut dengan Sriwijaya Siang, program acara selanjutnya. Kita lanjut kembali dengan Sriwijaya Siang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Melati kuncup tumbuh di taman, setelah mekar jadi pujaan. Rezeki sudah diatur Tuhan, janganlah lagi jadi sesalan. Terkadang mirip cerita pempek, cuko dak bercuko harga semua. Walaupun lagi bernasib jelek, janganlah sampai banyak iduso. Yang bercuko, nak bercuko, sabo nalo, tengah dulu, uang kayo, uang saro, sudah ada rezekinya. Ada kucing dimakan kerang, kerangnya duduk di dekat sumur. Macam baru nak jerung, hidup tak kabur dah ingat umur. Terkadang mirip cerita pempek,